Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi. Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, bertemu kembali di dalam Morning Spirit. Pagi ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema carilah Tuhan dan kekuatannya selalu. Hidup kita diberkati. Mencari Tuhan adalah kebutuhan kita yang paling penting dalam hidup kita. Karena Tuhan adalah sumber keselamatan dan sumber segala yang kita butuhkan bagi tubuh, jiwa, dan roh kita. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Dan dalam Matius 6 ayat 33 firman Tuhan berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Jika kita merenungkan kedua ayat ini, kita akan mengerti dan menyadari Bapak Ibu saudara-saudariku bahwa mencari Tuhan merupakan hal yang paling penting dan yang utama dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Bila kita mencari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Kebutuhan dalam kehidupan kita akan ditambahkan Tuhan kepada kita. Karena Tuhan adalah segala sumber kebutuhan kita. Kebutuhan kehidupan kita, saudara, baik di dunia ini maupun dalam kehidupan kekal di sorga. Dalam 1 Tawari 28, saudara, ayat 9 firman Tuhan berkata, dan engkau, kata Daud kepada Salomo, dan engkau anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadalah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Jadi ayat ini berbicara tentang pesan terakhir Raja Daud, saudara, kepada Salomo anaknya yang menggantikan dia menjadi raja. Raja Daud menasihati Salomo anaknya supaya mengenal Allah, yaitu Allah ayahnya, dan ibadah kepada Allah ayahnya itu. Raja Daud juga menasihati Salomo untuk mencari Allah, maka Allah akan berkenan ditemui. Tetapi jika Salomo meninggalkan Allah, maka Allah akan membuang Salomo selama-lamanya. Nasihat yang jelas, tegas, dan keras, saudaraku. Kenapa Salomo harus mencari Allah? Karena Tuhan adalah sumber segala keselamatan, sumber berkat yang dapat menolong Salomo sebagai raja, saudaraku, yang menggantikan ayahnya. Allah menyelidiki hati kita. Bila kita sungguh-sungguh mencari Allah, maka kita akan menemukan Allah. Sesungguhnya Allah sedang menyelidiki hati kita. Saudaraku, banyak orang mencari Allah, mau mencari Allah, berusaha mencari Allah, tetapi hati mereka tidak benar, saudaraku, sehingga tidak dapat menemukan Allah dan merasakan kehadirat Allah. Bila kita mencari Allah dengan hati yang benar, saudaraku, maka Allah akan menyatakan dirinya kepada kita dan hidup kita akan diberkati oleh Allah, karena Allah adalah sumber segala berkat, sumber keselamatan, sumber segala sesuatu, saudara. Hati yang bagaimanakah yang Allah kehendaki supaya Dia bisa bekerja dan memberkati hidup kita? Bila kita menyelidiki 1 Tawari 28 ayat 9, saudara, nasihat Raja Daud kepada anaknya Salomo, ia berkata, saudaraku, Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Nah, saudaraku, dari ayat ini minimal saya ingin membagikan 3 sikap hati yang benar yang harus dimiliki saudara Salomo dan juga kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, supaya Tuhan Allah berkenan ditemui dan Allah bekerja, saudara, di dalam hidup kita untuk memberkati kita. Bagaimana sikap hati yang berkenan di hadapan Tuhan? Saudara, yang pertama, Tuhan berkenan ditemui bila kita mempunyai hati yang tulus ikhlas. Hati yang tulus ikhlas adalah hati yang transparan. Maksudnya, saudara, hati kita harus terbuka. Kita harus rela minta ampun bila ada dosa-dosa kita. Dan kita mau merendahkan hati kita di hadapan Allah, saudara. Orang yang bersungguh-sungguh, saudaraku, hatinya terbuka kepada Allah, dia layak di hadapan Allah.
Tetapi bila dia menutupi hatinya saudara, dia tidak layak di hadapan Allah. Jadi bila hati kita tulus ikhlas, transparan di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan menyatakan kuasanya, berkatnya dalam hidup kita. Percayalah saudaraku. Dalam Mazmur 139 ayat 23 dan 24. Mazmur Daud. Daud berkata, selidikilah aku ya Allah dan kenalah hatiku. Ujilah aku dan kenalah pikiran-pikiranku. Lihatlah apakah jalanku serong dan tuntunlah aku di jalan yang kekal. Saudara, dalam ayat ini Daud berkata, kenalilah hatiku, ujilah aku, kenalah pikiran-pikiranku. Inilah kejujuran dari Daud di hadapan Allah. Hati yang tulus, ikhlas dan transparan. Sehingga kita tahu saudara bahwa Daud dipakai dan diberkati orang oleh Allah saudaraku. Secara luar biasa. Diberkati melimpah-limpah. Karena itu mari kita meniru saudara apa yang dilakukan Daud. Hatinya terbuka, transparan di hadapan Tuhan. Dan yang kedua saudara, Tuhan berkenan ditemui bila kita mempunyai hati yang murni dan suci. Dalam ayat ini saudara dikatakan Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jadi bila hati kita murni atau tidak murni atau tidak suci saudara, Tuhan tidak akan berkenan ditemui. Dia tahu isi hati kita. Dan dalam Matius 5 ayat 8 ayat yang terkenal, Tuhan Yesus berkata saudara, berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Melihat Allah atau menemui Allah saudara. Hati yang murni dan suci artinya tidak tercampur dengan apapun. Kita bukan orang yang hatinya dipenuhi dengan kebohongan, dipenuhi dengan penipuan. Hati kita tidak dipenuhi dengan kepahitan, kebencian, akal bulus, niat jahat, percabulan dan sebagainya saudaraku. Allah tahu, Tuhan tahu isi hati kita. Karena itu marilah kita minta ampun kalau ada dosa-dosa di dalam hati kita saudaraku. Supaya hati kita murni dan suci sehingga kita dapat melihat Allah atau kita dapat menemui Allah, hidup diberkati oleh Allah berlimpah-limpah. Percayalah saudaraku, karena Allah suci, hati kita harus suci. Dan kebenaran yang ketiga, Tuhan berkenan ditemui bila hati kita mempunyai hati yang taat kepada Tuhan. Taat saudara. Dalam ayat ini dikatakan jika engkau mencari Dia, maka Ia akan berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia atau tidak taat kepada Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selama-lamanya. Saudara, Raja Daud dalam ayat ini dengan tegas dan keras saudara mengajar Salomo untuk hidup taat kepada Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan Tuhan. Bila Salomo meninggalkan Tuhan, maka Tuhan akan meninggalkan dia juga saudara. Membuang dia, kata firman Tuhan. Mari saudara kita mempunyai hati yang taat kepada Tuhan. Hati yang taat saudara akan berkata, Tuhan, apapun yang engkau perintahkan, apapun yang engkau mau akan aku lakukan Tuhan. Aku mau taat, aku mau patuh kepada engkau. Inilah hati yang Tuhan inginkan dalam hidup kita, hamba-hambanya, umatnya. Saudaraku, Bapak Ibu, hiduplah taat kepada Tuhan supaya kita diberkati. Jadi inilah saudara 3 sikap yang harus kita miliki supaya Tuhan Allah berkenan menemui kita dan memberkati kita. Yang pertama, saudara, Tuhan menemui kita bila hati kita mempunyai hati yang tulus ikhlas. Yang kedua, bila kita mempunyai hati yang murni dan suci. Dan yang ketiga, bila kita mempunyai hati yang taat. Yesaya 55 ayat 6 berkata, carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Dia dekat. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tiliklah hati kami. Sucikan hati kami kalau ada dosa Tuhan. Kami mau terbuka, transparan di hadapan Engkau. Kami mau punya hati yang murni dan suci. Dan kami mau mempunyai hati yang taat. Supaya kami bisa bertemu dengan Engkau dan Engkau memberkati kami Tuhan berlimpah-limpah. Ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku yang dikasih oleh Tuhan Yesus, bila kita diberkati oleh Morning Spirit ini, jangan lupa klik like dan subscribe, bunyikan loncengnya supaya kita bisa mengikuti Morning Spirit terus, saudaraku. Berikan komen dan bagikan kepada banyak orang supaya banyak orang diberkati oleh Morning Spirit ini. Sampai bertemu dalam Morning Spirit selanjutnya. Morning Spirit. Selamat pagi, semangat pagi.